Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Renungan pada pagi hari ini berjudul Mewariskan Iman kepada Anak Cucu. Renungan ini ditulis oleh Deborah dari Pepantan Kismantoro. Saya berharap kita tetap di dalam mengandalkan Tuhan, menyandarkan diri kepada Tuhan, karena disitulah kemuatan kita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Kecukupan atau kekurangan, baiklah kita tetap melekat kepada Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Sebagai orang tua yang memiliki anak cucu, tentu keinginan kita bisa mewariskan sesuatu kepada anak dan cucu kita. Banyak orang yang memikirkan menabung supaya nanti bisa memberikan warisan kepada anak-anak. Membeli rumah, membeli tanah, atau apapun yang dipikir nanti bisa diwariskan kepada anak cucu. Dan mungkin kita menjadi sedih ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Saudara yang terkasih, apakah warisan kita itu harus berbentuk suatu barang atau suatu benda yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Banyak kejadian justru ketika kita punya warisan, justru itu menjadi sumber keributan, perselisihan dari anak cucu kita. Banyak sekali kejadian justru ketika orang tuanya meninggal, kemudian anak-anak berebut warisan. Sehingga kemudian ada yang curang, serakah, sehingga terjadi keributan. Anak-anak jadi bermusuhan dan lain sebagainya. Cerita seperti itu tentu sangat menyedihkan. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Saudara terkasih, satu kisah yang menarik adalah kisah Abraham terhadap anaknya Ishak. Kita akan baca dari Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Pada waktu itu, Ishak dan keluarganya mengalami kelaparan. Di daerahnya sedang terjadi bencana kelaparan. Sehingga Ishak dan keluarganya mengungsi ke Filistin. Situasi saat itu tidak mudah bagi Ishak dan keluarganya. Pada waktu itu, Tuhan datang kepada Ishak menyatakan bahwa akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut. Kemudian Allah memberikan janji, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Menarik sekali, Allah menjumpai Ishak dan kemudian memberikan janji kepada Ishak bahwa Allah akan memberkati Ishak dan akan membuat keturunannya itu menjadi banyak. Yang menarik apa? Alasannya kenapa Tuhan itu mendatangi Ishak dan Tuhan memberkati Ishak? Dikatakan karena Abraham hambaku itu. Jadi Allah menampakkan diri kepada Ishak, kemudian memberikan janji dan memberkati itu karena Abraham. Karena Allah ingat akan Abraham. Kenapa Allah ingat kepada Abraham? Karena Abraham adalah seorang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Walaupun sempat beberapa kali terjatuh, tetapi sampai akhir hidupnya Abraham setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan hidupnya taat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dan dikenal Abraham adalah bapa orang percaya.
Ternyata Allah memperhitungkan iman, ketaatan Abraham. Maka Allah berjanji bahwa keturunannya akan diberkati. Jadi, Ishak menikmati hidup diberkati karena apa? Hidup ketaatan Abraham, maka anaknya ikut menikmati berkat. Dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Siapa yang disebut berbahagia? Adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan orang yang suka mentaati firman Tuhan. Dan anak cucunya akan menjadi perkasa di bumi, dan angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang terkasih, meninggalkan harta itu tidak salah. Tetapi anak atau cucu kita tidak bisa mengelola harta, bahkan kemudian harta itu menjadi rebutan, menjadi saling bermusuhan, itu justru menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi yang lebih penting, kita hidup taat, maka akibat hidup taat itu kita mewariskan berkat kepada anak-anak. Ketika kita hidup taat, hidup benar, percaya kepada Tuhan, itu bukan hidup kita saja yang diberkati, tetapi anak cucu kita juga bisa menerima berkat dari ketaatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warisan apa yang kita tinggalkan? Yaitu warisan iman kita. Ketika kita punya iman kepada Tuhan Yesus, kita bagikan, kita ceritakan itu kepada anak cucu kita, supaya mereka juga mempunyai iman yang sama. Dan iman yang sama itu yang akan memberikan kehidupan kepada anak cucu kita. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan mendatangkan berkat bagi anak cucu. Ketika kita membagikan iman kita kepada anak cucu kita, dan anak cucu kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya, maka anak cucu kita diberkati. Saudara terkasih, sepanjang kita masih ada kesempatan, ceritakan iman kita kepada anak cucu, bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka ada berkat keselamatan, ada berkat kehidupan, supaya anak cucu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga suatu saat Tuhan panggil kita tidak perlu takut bagaimana kehidupan anak-anak kita. Kita tidak perlu khawatir bagaimana kelanjutan anak-anak kita. Karena sepanjang mereka sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, hidup mereka aman. Hidup mereka terjamin. Jadi, di saat ini apa yang bisa kita kerjakan? Kita berusaha mewariskan harta, itu baik. Tetapi yang lebih penting, apa yang bisa kita wariskan? Pertama, di sisa hidup ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup taat kepada Tuhan, tetap hidup benar kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Karena hidup yang demikian ini mendatangkan berkat buat anak cucu kita. Bukan hanya kita yang mengalami berkat, tetapi anak cucu kita juga mengalami berkat. Yang kedua, kita penting untuk bisa membagikan warisan iman kepada anak cucu kita. Ceritakan apa yang kita imani. Ceritakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada anak cucu kita, supaya mereka menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat, supaya suatu saat nanti Tuhan panggil, anak-anak kita sudah mempunyai juru selamat, sudah mempunyai penebus juga, sudah mempunyai penanggung jawab atas hidupnya. Kita tidak perlu meributkan harta yang kita wariskan. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengatakan, ketika kami hidup takut akan Engkau, hidup benar, taat kepadamu,
maka anak cucu kami akan perkasa di bumi dan diberkati. Karena itu Tuhan, tolonglah, kalau Engkau masih memberikan kami hidup, boleh hidup benar kepadamu, hidup taat, hidup mencintai Engkau. Supaya dari hidup kami ini, anak cucu kami diberkati. Tolong kami supaya kami mempunyai kesempatan dan mau membagikan iman kami kepada anak-anak kami sebagai warisan. Supaya kami tidak fokus mewariskan harta benda, tetapi terlebih kami lebih penting untuk mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, supaya anak cucu kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menopang, menemani kami sepanjang hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang mampu bersyukur, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, memberikan penjagaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.